Pertemuan ke-13 Quran Dasar Akhwat Angkatan Pertama by Samit Badu Aman USB. Jangan lupa like, subscribe, and share channel YouTube USB Quran Edu Institute dan aktifkan lonceng agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari konten-konten channel YouTube kami. Selamat menyaksikan. Breaking News USB TV kali ini adalah open order buku-buku karya tulis solo dan Allah Ta'ala wa barakatuh. Sahibu ahlul Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum li jami' wa hayakumullahu jami'an. وقال الله تبارك وتعالى جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Pemirsa, sahabat pencinta YouTube Quran Edu Institute dimanapun Anda berada, mari kita kembali mohon dan minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di pertemuan kita ke-13 ini. Semoga kita tetap istiqomah mempelajari Al-Quran. Teman-teman sahabat Ahlul Quran, pertemuan 13, ujung lidah keluar sedikit bertemu dengan ujung gigi depan atas, yaitu huruf dha, tha, dan zal. Cara atau variasi pengucapan huruf ini ketika berharokat, bertasydid, dan bertanda sukun. Perhatikan. Allah, Allah, au, ghalidha, tha, atha, ath, wa thulatha. Berikut adalah huruf zal, diperhatikan. Za, adza, adz, fa'u'adzibuhum. Demikian sahabat Al-Quran, pengucapan variasi latihan dasar untuk ketiga huruf ini. Untuk lebih jelasnya diperhatikan gambar berikut ini. Pemirsa sahabat Ahlul Quran, berikut ini adalah gambar yang menunjukkan kepada kita sebuah posisi letak dan tempat keluarnya huruf-huruf ketiga tersebut, yaitu huruf dha, tha, dan zal. Ketiganya merupakan ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Kami akan menyinggung sedikit penjelasan dari gambar ini. Para pemirsa sahabat Ahlul Quran, semoga bisa lebih paham bagaimana cara pengucapan huruf ketiga tersebut. Kita berusaha untuk mengulas gambar pertama sebelah kanan Anda, yaitu huruf dha. Nah, pada huruf ini pemirsa sahabat Al-Quran itu memiliki sifat jahar. Jahar artinya adalah hembusan nafas, kemudian bersifat juga yaitu rokhawah, sehingga suara setelah dihembuskan udara nafas itu terlepasnya suara bunyi rokhawah.
Lalu pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan pangkal huruf wa pada lisan ini terlihat di pangkal huruf wa lisan kita ketika mengucapkan itu, maka dia isti'la. Pada posisi ini ya mengalami penebalan ya. Kenapa? Karena terangkat ya, hampir ya di pangkal lidah itu menyentuh bagian rongga atas atau langit-langit. Lalu pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pemirsa, posisi lidah Anda diperhatikan ketika menyebut huruf dha ini terdapat sifat idbaq. Idbaq artinya melekat. Melekat yaitu pinggir lidah kanan dan kiri bagian ujung itu dilekatkan pada langit-langit, sehingga ketika kita ingin mengucapkan ini dia tebal, dan usahakan dia terangkat dan melengket bagian sisi kanannya di langit-langit. Lalu sifat yang terakhir adalah pengucapan ini butuh pelatihan khusus, yaitu termasuk pada kelompok huruf yang diucapkan secara susah dan sulit, yaitu ismat. Sebelum Anda menyotor pada admin kami, usahakan untuk mendengarkan penjelasan kami ini dan lakukan pelatihan khusus mendengar 10-15 menit. Nah, pada tugas 13A ini adalah contoh variasi pengucapan pada huruf wa. Disimak. 1. Allah, Allah, au. 2. Allah, li, lu. Allah, li, lu. 3. Allah, illi, ulu. Allah, illi, ulu. 4. Al, il, ul. Dan 5. Lon, lin, lun. Yang keenam, lala, lalla, lili, lili, lulu, lulu. Pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita akan pindah kembali memperhatikan gambar berikutnya. Di posisi sebelah kiri Anda, kita perhatikan gambar huruf dzal dan tha. Kedua huruf ini juga terletak pada ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Kita membahas huruf tha terlebih dahulu. Pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu berusaha untuk mempraktekkan pada contoh variasi pelafalan huruf-huruf tha. Diperhatikan penjelasan kami. Cara pengucapan huruf tha diperhatikan adalah berusaha untuk melakukan penekanan ujung lidah bagian permukaan pada ujung dua gigi seri bagian atas. Kita tahu bahwa huruf tha ini memiliki sifat hamas. Hamas adalah hembusan nafas, lalu bersifat juga rakhawa. Rakhawa artinya berusaha untuk membiarkan suara itu berlalu dengan mudah. Lalu ketika kita memperhatikan pangkal lisan pada huruf tha in dengan huruf dha, terdapat perbedaan ya. Huruf dha itu terangkat ya, isti'la. Kemudian huruf pada lisan pangkal tha ini tidak, sehingga kita katakan bahwa bersifat apa? Istifal. Artinya pangkal lidah itu turun. Jadi diusahakan pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pangkal lidah. Lalu kita berusaha untuk memposisikan lidah atau bagian ujung dan pangkal itu secara infitah. Apa itu infitah? Itu lidah terpisah dari langit-langit.
Dengan kata lain, sahabat sekalian, bahwasanya huruf tha ini berbalikan dengan huruf dha. Huruf dha itu dia melekat ya, dan huruf tha ini tidak. Selanjutnya, pemirsa sahabat Al-Quran, mari kita lakukan pelatihan variasi pada tugas 13B. 1. Tha, atha, ath. 2. Tha, fi, thu, tha, fi, thu. Selanjutnya, nomor 3. Atha, ifi, uthu, atha, ifi, uthu. Selanjutnya, nomor 4. Ath, if, uth. 5. Than, fin, thun. Terakhir, nomor 6. Tha, 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 fi, 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 thu, thu, thu. Berikutnya pemirsa sahabat Al-Quran, untuk memperhatikan kembali pada gambar yang ada di depan Anda, yaitu makhraj huruf dzal. Ya, ini juga termasuk huruf yang berada di ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Pemirsa, kami juga pada kesempatan kali ini kami ingin menyebutkan dan menjelaskan bagaimana posisi lidah saat pengucapan huruf-huruf seperti pada gambar di depan Anda, yaitu makhraj huruf dzal. Disimak penjelasan kami. Huruf dzal, sahabat Al-Quran yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, huruf ini memiliki sifat jahar dan rokhawah, yaitu hembusan nafas sampai terhenti pada makhrajnya, lalu menimbulkan suara. Nah, timbulan suara ini dinamakan sebagai rokhawah. Lalu sahabat Al-Quran, upayakan ketika kita melihat di gambar untuk meletakkan posisi lidah atau bagian ujung dan pangkal secara istifal dan infitah. Hanya yang membedakan antara huruf dzal dan tha tadi adalah hamas. Kalau huruf dzal ini bukan hamas, tapi dia jahar. Dan ketiga huruf ini, wa, tha, dan dzal, itu adalah sifat ithmat, artinya susah pengucapannya. Berikut ini tugas 13C, variasi pengucapan latihan huruf dzal. 1. Dza, adza, adz. 2. Dza, zi, zu, za, zi, zu. 3. Adza, izzi, uzzu. Adza, izzi, uzzu. 4. Az, iz, uz. Berikutnya 5. Zan, zin, zun. Terakhir 6. Zaza, zazza, zizi, zizi, zuzu, zuzu. Demikian pemirsa sahabat Al-Quran yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tugas 13D pemirsa sahabat Ahlul Quran, kami harap Anda untuk bisa membaca sendiri. Oleh karena itu, sampai jumpa di pertemuan kita yang berikutnya, pertemuan ke-14 dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.